mencatatkan amalnya dengan tangan kirinya nanti di hari kiamat setelah dia dihisab oleh Allah Ta'ala, yang disebut dengan istilah ashabus shimal, yaitu golongan kiri. Nanti kita akan jelaskan dan kita bahas penjelasan Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah pada ayat yang ke-41. Nanti kita bahas itu. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Golongan kiri, siapakah mereka yang menjadi golongan kiri itu, dan bagaimana keadaan mereka nanti saya akan jelaskan. Kita bacakan beberapa keterangan dari para ulama tafsir kita. Di antaranya yang sudah saya siapkan adalah perkataan As-Sa'di, pengarang tafsir As-Sa'di yang kita pegang ini. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan secara terperinci. Tapi sebelum itu ada satu ayat dalam Al-Quran, yang ayat ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, para talibul ilmi, yaitu para orang-orang yang mempelajari ilmu, orang yang belajar. Seperti kita ini kan belajar, Bapak Ibu rahimakumullah. Ternyata ada nasihat Allah Ta'ala, bahkan wasiat Allah Ta'ala. Kalau kita ingin Allah mengajarkan ilmu kepada kita, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama ini, maka ada wasiat yang sangat penting telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Al-Baqarah 282 itu satu halaman, satu surat, satu ayat, ya, satu halaman, satu ayat, satu halaman cuma satu ayat, bercerita tentang ayat-ayat hutang. Dan pada ayat yang paling bawah di situ ditutup dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan ilmu kepada kalian. Nah, ini dia. Jadi pesan Allah dan wasiat Allah adalah, kalau kalian ingin diajarkan ilmu, diberikan pemahaman ilmu agama ini oleh Allah Ta'ala, maka kuncinya adalah takwa. Coba kita lihat di sini ada beberapa perkataan para ulama kita. Apa hubungan antara takwa kepada Allah dengan ilmu ini? Kenapa takwa ini disebut dengan istilah pintu dari ilmu yang Allah berikan kepada kita? Jadi kalau kita tidak bertakwa, pintu ilmu itu tertutup. Makanya musuh terbesar ilmu adalah maksiat. Ya, musuh terbesar ilmu adalah maksiat. Dan ilmu itu tidak mau menerima maksiat. Walaupun maksiat berusaha untuk masuk ke dalam ilmu, tapi ilmu tidak pernah akan mau menerimanya. Karena ilmu yang kita kita pelajari ini kan kita simpan dalam hati kita. Pada hakikatnya kita cerna dalam hati kita. Lantas ketika ada maksiat dalam hati kita, maka ilmu itu gak bisa masuk. Maka para ulama mengatakan, wa taqwa taftahu lil 'abdi babal ilmi an-nafi' wal fahm as-sahih. Takwa adalah kunci untuk membuka pintu ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar. Itu dia. Takwa adalah kunci untuk membuka ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar. Kenapa? Li'annahu bittaqwa yasful qalbu min kadaril ma'asi. Karena dengan takwa itu hati kita akan bersih. Sekali lagi saya katakan, ilmu yang kita pelajari ini kita masukkan ke mana? Sentralnya itu di mana pusatnya? Hati kita. Jadi dengan takwa hati kita akan bersih. Sebaliknya, dengan maksiat hati kita kotor, bahkan bisa jadi hitam sehitam-hitamnya. Karena Nabi SAW mengatakan, setiap manusia yang berbuat dosa, maka satu titik hitam berada di hatinya.
Semakin banyak dosa yang dia buat, maka semakin banyak noda hitam, titik hitam di hatinya, yang akhirnya membuat hatinya itu menjadi hitam dan bisa mati. Itu sudah disebut dengan istilah al-qalbul mayyit, hati yang mati. Kemudian takwa itu kenapa bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar? Setelah tadi yang pertama dia, karena takwa membersihkan hati kita dari dosa-dosa maksiat. Yang kedua adalah wayanju min wasawisi syaitan, karena takwa itu menyelamatkan kita dari wiswas syaitan. Ya, semakin banyak wiswas syaitan dalam hati kita, itu semakin berat ilmu itu sampai dalam diri kita. Intinya bahwa yang mau paham agama, tingkatkan takwa. Itu gak bisa dipisahkan. Ilmu dengan takwa gak bisa dipisahkan. Semakin kita bertakwa, semakin terbuka pintu ilmu bagi kita. Sebaliknya, semakin jauh kita dari ketakwaan kepada Allah, maka ilmu itu akan semakin jauh dari diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu ciri paling dominan seseorang itu dikatakan bertakwa adalah, diantaranya ya, walaupun ini bukan satu-satunya, adalah yaitu orang-orang yang rajin puasa sunnah, minimal Senin Kamis, atau minimal 1 hari ada dia puasa dalam 1 minggu. Itu kalau ada orang puasa sunnah, berarti dia bertakwa lah. Orang gak ada yang nyuruh dia puasa. Kalau gak puasa pun gak apa-apa kan. Bahkan dia korbankan apa? Makannya, minumnya, lelahnya, capeknya, lemas, semuanya dia korbankan demi mencari pahala dari puasa. Gak ada yang nyuruh. Artinya dinyuruh di sini nggak ada yang mewajibkan, kan puasa sunnah. Makanya kalau kita lihat ulama dulu, karena mereka tahu kunci ilmu adalah takwa, dan mereka tahu bahwasanya salah satu kunci untuk menjadi orang bertakwa adalah banyak apa? Puasa. Maka ulama-ulama dulu itu paling sering dan paling banyak puasa. Maka sejajar dia ilmunya itu bisa banyak, bisa sampai seperti itu karena ketakwaan yang mereka bina, dan itu semua diantaranya mereka lakukan dengan banyak berpuasa atau asyam. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sebagai nasihat awal bahwa takwa adalah pintu dari segala macam ilmu yang akan Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan dibuka ayat 25. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Setelah pada ayat yang di atas kita bercerita tentang orang-orang yang menerima catatannya dengan tangan kanan, dan kita sudah jelaskan panjang lebar terkait hal itu. Kemudian mereka berada pada kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ayat terakhir kita bahas adalah Allah persilahkan makan dan minum sesuka hati, dan di surga itu Allah Subhanahu wa taala berkata, di surga itu nggak ada orang yang mati, dan ketika mereka makan nggak pernah kenyang, dan mereka tidak buang air kecil dan nggak buang air besar. Makanan yang mereka makan itu nanti dibuang dengan sendawa saja. Itu kata Allah SWT, kata Nabi SAW dalam hadits beliau. Nah di sini ceritanya berbeda, yaitu golongan-golongan orang-orang yang menjadi golongan kiri. Wa amma, adapun man, siapa, utia, yang diberikan kitabahu, kitabnya di sini maksudnya adalah catatan amal, bisimali, dengan tangan kirinya. Berarti dia diminta untuk menerimanya dengan tangan kiri. Saya pernah sampaikan bahwa menerima kanan dan kiri ini bukan pilihan kita di hari kiamat. Itu pilihan Allah, dan Allah yang menetapkan. Tapi selagi di dunia kita bisa berusaha untuk menerima catatan amal itu dengan tangan kanan. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya itu adalah pada ayat yang ke-24 itu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu karena amal-amal soleh kalian yang telah kalian lakukan pada waktu-waktu kalian hidup di dunia. Berarti setiap kita itu punya dua pilihan nanti di hari kiamat. Yes, tapi pilihan itu kita pilih sekarang, gak nanti di sana. Apa pilihannya? Yaitu menerima catatan dengan tangan kanan atau menerima catatan dengan tangan kiri. Ini dua pilihan yang harus kita pilih.
Dan Allah Subhanahu wa taala sudah ceritakan bahwa orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kanan apa yang mereka dapat. Walaupun belum terjadi, tapi sudah digambarkan oleh Allah Taala. Dan kita sudah bisa membayangkan keadaannya seperti apa. Begitu juga orang-orang yang menerima catatan dengan tangan kirinya. Maka di sini Allah berkata, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyya. Maka dia berkata setelah dapat catatan dengan tangan kiri, ya laitani. Ya laitani dalam bahasa Arab ada kata ya laita. Laita itu artinya kalimat penyesalan yang sangat menyesal sekali, tapi tidak ada gunanya lagi penyesalannya. Nah, itu ada kata laita, itu dia menyesal terhadap sesuatu yang tidak mungkin bisa terulang kembali. Nah, ada penyesalan yang kalau kita menyesal sesuatu bisa kembali, artinya bisa kita ulangi. Tapi ada penyesalan yang nggak bisa lagi diulangi, seperti ini kan. Nyesalnya di hari kiamat, nggak guna lagi, habis waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala membatasi taubat seseorang itu adalah ketika nyawanya sampai di tenggorokan, kalau nanti di menjelang hari kiamat ketika matahari terbit dari barat. Lam uta kitabiyah. Ini kitab, ini catatan lebih baik tidak usah dikasih ke aku. Jadi dia menolak, tapi nggak mau dia terima. Dan dia berkata ini lebih baik tidak usah diterima dan tidak usah diberikan kepadaku dan tidak usah aku melihat sama sekali. Jadi lebih bagus nggak usah ada buku ini. Bahkan dia orang-orang yang seperti ini ya, nanti di hari kiamat dia semacam, kalau bahasa kita ini, menggerutu. Ini catatan, kok bisa sekecil apapun semuanya tercatat, dan tidak ada satupun yang tidak tercatat di sini. Dan itu Allah kisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 29 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya wailatana, sama ini bahasanya. Ini ya laitani itu untukku. Kalau ini dia bentuknya jamak, orang banyak. Ya wailatana, alangkah nyesalnya kami, meruginya kami. Ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku catatan yang kecil tertulis, apalagi yang besar. Illa ahsaha, tidak ada sesuatu yang tidak tercatat di sini. Coba sedikit saya bacakan tafsir Sa'di di sini. Ay la yatruk khati'atan saghiratan wala kabiratan illa wa hiya maktubah fihi. Ini buku catatan, baik yang kecil ataupun yang besar, itu tidak tertinggal sama sekali. Semuanya tercatat di dalamnya. Selain tercatat, mahfuzah. Mahfuzah itu artinya tersimpan rapi. Nah, terkadang Bapak Ibu ini bawa catatan nih kan. Minggu depan mungkin bingung, mana catatannya yang semalam itu ya? Hilang. Jadi sudah dicatat, tapi kemudian disimpan, tersimpan rapi, mahfuzah. Kemudian yang ketiga, lam yunsa minha amalun sirrun wala alaniyah, yang tidak terlupakan sedikit pun amalan yang tersembunyi ataupun yang terang-terang. Lailan wala nahara, yang keempat, baik malam ataupun siang. Kenapa bisa tercatat? Kerjaan siapa ini? Malaikat siapa namanya? Raqib dan Atid. Nama lainnya? Ya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bahasa Allah itu ya, dalam kalau Raqib dan Atid itu dalam surat Qaf. Allah katakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Ma yalfidhu min qaul, yalfidhu itu yang lafaz. Setiap yang terlafaz dari ucapan kita, illa ladaihi raqibun Atid, maka apa yang terucap tadi itu ada tercatat oleh malaikat Raqib dan Atid namanya. Kemudian dalam surat yang lain 730 ya, surah apa itu? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini surat yang Fitrah.
yaitu malaikat kiram dan katibin. Katibin itu kan kata banyak tubuh, katib tukang tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan semuanya. Itulah setiap manusia Allah telah menugaskan pada setiap manusia itu berapa malaikat? 2 malaikat. Yang satu berada di kanan, yang satu di kiri, mencatat semua apa yang kita lakukan dari perkataan dan perbuatan, kecuali perkataan yang hanya dalam hati kita, yang hanya terbesit tapi belum terlaksanakan, yang sifatnya dosa. Tapi kalau yang sifatnya amal soleh, maka artinya niat berbuat baik belum diucapkan tapi sudah terbesit di hati, sudah dicatat. Untuk lebih jelasnya lagi, ada sebuah hadis Nabi SAW mengatakan bahwa inna sahibas shimal la yarfa'u qalamahu sitta sa'an. Sesungguhnya malaikat yang berada di sebelah kiri kita, itu dia mengangkat penanya, pulpennya kalau bahasa kita ini, mengangkat penanya belum dicatat oleh malaikat tadi sebagai sebuah dosa, itu jaraknya 6 jam. Jadi kalau ada orang berkata, misalnya berkata kotor, berkata keji, maka malaikat itu nggak langsung mencatat, ya ditunggu selama 6 jam. Allah alam 6 jamnya seperti apa hitungan Nabi SAW, karena kan nggak ada istilah 6 jam kayak sekarang ini kan. Tapi yang jelas ada masa begitu diucapkan nggak langsung ditulis. Ngapain dia rupanya? Oh, nggak langsung ditulis? Ya, menunggu. Ada nggak dalam masa ini dia minta ampun kepada Allah? Kalau ada, maka tidak dicatat. Makanya pesan Nabi ya Pak, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kamu berbuat dosa, segera ikuti perbuatan dosamu itu dengan kebaikan. Karena kebaikanmu itu akan, kalaupun nggak jadi tulis, minimal tertutup bro, tertimpa. Ibarat kita nulis sesuatu salah terus kita stipu tuh, tertutup dia kan, walaupun ada cacatnya tapi nggak terbaca sama orang, gitu dia. Dan selemah-lemahnya amal soleh setelah berbuat dosa adalah istighfar. Tapi bahasa kita selemah-lemahnya amal soleh setelah istighfar ini adalah sesuatu yang paling besar ini juga manfaatnya. Maka beruntunglah orang-orang yang merutinkan diri untuk memperbanyak beristighfar. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kemarin kan saya sebutkan kita kan pengen di hari kiamat itu dapat buku catatan dengan tangan kanan, kan gitu kan? Nah itu kan bukan didapat dengan suatu hal yang mudah. Itu cerita tentang hisab gitu kan. Nah kemarin itu saya sebutkan beberapa amalan-amalan supaya hisab kita cepat. Kalau hisab kita cepat, berarti amal solehnya banyak, atau dosa-dosanya sudah diampuni. Dan beberapa amalan-amalan yang saya sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu adalah diantaranya perbanyak beristighfar. Saya sebutkan hadits Nabi SAW itu, tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsiran. Berbahagialah, beruntunglah, selamatlah dari neraka, masuk surgalah mereka, itu orang-orang yang di dalam buku catatannya itu terdapat istighfar yang banyak. Ya Bapak Ibu rahimakumullah, nasihat saya, kalau kita ini tidak rajin beristighfar, ya mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang ingin beristighfar. Kalau kita ini nggak rajin beristighfar, nggak mampu istighfar astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, atau astagfirullahal azim, atau astagfirullah dalam satu hari kita nggak mampu 100 kali, nasihat saya minimal jangan pernah tinggalkan pagi dan sore sayyidul istighfar. Jangan pernah tinggalkan. Karena kita ini perlu juga tahu diri. Rasul minta istighfar kita minimal 100 kali satu hari. Kalau dihitung-hitung 50 kadang sampai kadang enggak. Ya adalah 100 sampai, itu pas ingat ya.
pas pulang pengajian ya istighfar 1 hari sampai besok udah sibuk kegiatan, sibuk aktivitas, lupa gitu kan, nggak istighfar. Ya itulah Allah sayang kepada kita. Allah kasih satu amalan, yang amalan itu kecil tapi bisa menutupi kekurangan-kekurangan, yaitu sayyidul istighfar. Harus hafal ini. Yang nggak hafal tepuk jidatnya masing-masing. Ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mau nyari apa kita di dunia ini? Apa sayyidul istighfar itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sengaja saya bawa supaya kita baca. Kalau kita meninggal nanti dari sekarang sampai sore, apa jaminannya? Masuk surga. Ini jangan sepele kita terhadap bahasa-bahasa Nabi. Siapa yang membacanya dengan penuh keyakinan di pagi hari, kemudian dia meninggal pada hari itu, dakhala jannah, masuk surga. Terkadang kita sepele, apa ada orang pagi-pagi sehat nanti sore meninggal? Ya banyak lah. Itu yang di TV Pajero selesai kan? Ya kita pun nggak usah jauh-jauh kita di sana, di sini pun banyak. Setiap hari kita lihat kecelakaan di jalan. Itu namanya mautul faja'ah, mati mendadak. Mungkin di zaman Nabi dulu berpikir gimana sih? Para sahabat tuh berpikir gimana sih bentuk mati mendadak itu, kok bisa banyak orang mati mendadak? Ya karena nggak ada orang naik onta, ngebut-ngebut naik onta nabrak, nggak ada yang mati gara-gara nabrak sesuatu gara-gara naik onta. Sekarang baru kan gitu. Ini contoh mati mendadak. Tapi kalau begitu banyak nanya, Ustaz, jadi kalau orang meninggal dunia karena kecelakaan sebetulnya mati syahid nggak sih? Nah, apa kita jawab? Tergantung. Sebelum kita cerita tentang tergantung niat, ini masuk dalam kategori mati syahid nggak? Gitu dulu. Kalau niat itu kan dia sifatnya khusus, dia individu. Tapi hukum asal, apakah termasuk dari kategori mati syahid? Kalau dalam hadis Nabi nggak ada. Dalam hadis Nabi nggak ada lah, emang kereta mobil nggak ada di zaman Nabi. Kalau fatwa beberapa para ulama di Saudi Arabia, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah dan beberapa para ulama yang lain, mereka mengatakan bahwa insya Allah ini berarti ada bahasa harapan, tapi tidak ada kepastian. Nah, karena sekali lagi kita katakan surga neraka ini tidak matematika hitungannya. Orang-orang yang meninggal dunia karena kecelakaan itu masuk dalam kategori 7 orang yang mati syahid. Syahid akhirat namanya, bukan syahid dunia. Kalau syahid dunia itu yang mati dalam peperangan, syahid dunia akhirat itu. Tapi kalau syahid akhirat adalah orang-orang yang dihukumi mati syahid, tapi begitu dia meninggal tetap dimandikan, tetap dikafankan dan disolatkan. Dan kalau orang mati syahid kan, yang roji Allah alam nggak perlu disolatkan. Ngapain disolatin? Orang udah masuk surga dia. Solat kita ini sebetulnya untuk apa sama mayit itu? Ya untuk supaya dia diampuni dosa-dosanya. Kalau orang yang mati syahid itu, yang mati syahid perang ya, itu darah tetesan pertamanya sudah diampuni semua dosa-dosanya. Semuanya kecuali satu. Hutang nggak diampuni, tapi masuk surga juga nanti. Kenapa? Karena saat dia disuruh bayar hutangnya, pahalanya nggak habis. Kalau kita nanti kan awalnya kita bawa pahala banyak terus bangkrut. Kenapa? Karena stoknya habis untuk bagi-bagi. Kalau orang yang mati syahid tadi itu mau dibagi-bagi kemana-mana pun nggak habis-habis. Karena ada kayak gitu ya. Di dunia kan ada yang kayak gini. Orang kaya betul. Kalau bahasa kita ini uangnya nggak berseri dong. Kasih nggak habis-habis. Seperti itu nanti di hari kiamat ada orang yang ngasih pahala karena banyak dosa dulu di dunia menzalimi orang. Tapi ternyata nggak habis-habis. Itu syahid dunia akhirat namanya. Tapi kalau syahid akhirat saja, yaitu diantaranya orang yang wanita yang melahirkan kena penyakit taun, wabah. Ya insya Allah. Covid ini juga demikian. Diantaranya adalah sahibul hadam, yaitu orang yang tertimpa reruntuhan. Atau orang yang tertimpa reruntuhan ini sama, dia dikaitkan di makna juga bisa sama. Itu orang yang terkena benturan benda keras. Nah kalau kecelakaan kan gitu kan, benturan dia. Maka apakah termasuk dari mati syahid?
insya Allah. Terus nanti dilarikan dikit, tergantung juga, bukan hanya niatnya, tapi proses dia itu ngapain dia. Ada orang balap judi kan? Kalau balapan Balap liar istilahnya, judi. Apalagi ganggu orang ya, membahayakan orang, stopnya orang jalan di jalan Megawati itu kan. Tuh meninggal ya, mati, syahid? Nggak tahu juga. Nah, Allah juga yang apa. Tapi kaidahnya apa? Kalau dalam maksiat nggak berlaku. Jangankan syahid ya, Bapak Ibu. Kalau ada orang safar, tapi safarnya maksiat, ya, safarnya ini maksiat, dosa. Ya, misalnya safar kemana, kemudian di sana dia bermaksiat, main judi, mabuk-mabukan, itu kan safar. Tapi dia ingat sholat subuh dia sholat, tapi malamnya mabuk dia. Sholat. Nanti zuhur asar dia sholat, tapi tadi makannya entah apa-apa, bahkan mungkin berbuat maksiat yang lain. Terus dia jamak zuhur sama asar, berlaku ini? Berlaku nggak jamak sholat dan qasar sholat bagi orang yang dalam perjalanan tapi perjalanannya maksiat? Berlaku nggak? Nggak berlaku. Jamak sholat dan qasar sholatnya bagi pelaku maksiat itu nggak berlaku safarnya, apalagi yang tadi ini. Itu dia, ya. Allah alam. Kenapa sampai situ tadi? Gara-gara? Oh ya, mati mendadak. Nah, baik. Ya, kembali kepada ayat yang saya jelaskan tadi. 6 jam itu ya, terkait dengan 6 jam. Istighfar tadi Bapak Ibu. Sore nanti baca istighfar. Kan ada di buku zikir apa? Pagi petang itu ada. Kalau nggak punya bukunya, download di sini ada itu. Zikir pagi petang sini ada di. Itu udah berapa tahun yang lalu Ustaz Ridho kemarin. Ini orangnya udah ganti-ganti nih. Ya, perlu kita adakan lagi kembali insyaallah. Baik. Itu yang saya sebut tadi dengan istilah malaikat apa yang di sebelah kiri. Dia tidak langsung mencatat dosa kita sebagai dosa, ditunggunya. Ini memberikan kesempatan. Ini busra kepada kita, kabar gembira kepada kita bahwa jangan sepelekan yang namanya istighfar dan tobat. Jangan pernah menyepelekan istighfar dan tobat. Bapak Ibu rahimakumullah, saya pernah sampaikan, kalau kita berbuat dosa, kita nggak istighfar dan kita tidak bertobat, maka dosa kita 2 kali kan. Dosa maksiatnya dan dosa nggak mau istighfar dan tidak mau bertobat. Dan saat kita melakukan perbuatan dosa, mulut kita ini mau istighfar malu, itu kerjaan siapa coba? Setan itu membuat wiswas dalam diri kita. Jadi lawan aja itu. Tapi janganlah kita ini terlalu terbuai dengan hal ini. Artinya, ya kan ada istighfar, kan ada taubatnya, akhirnya berbuat dosa berulang. Para ulama mengatakan dosa pertama dengan dosa kedua, apakah dosa yang sama? Kalau ada seorang berbuat dosa yang pertama, terus ditobat, terus mengulangi dosa yang kedua, tapi dosanya sama 2 kalinya. Yang pertama dan yang kedua, ini nilai dosanya sama atau berbeda? Berbeda. Ya, yang kedua ini lebih besar daripada yang pertama. Maka tidak cukup istighfar dan taubat seperti yang pertama itu kita pakai untuk menutupi dosa yang kedua. Jadi kalau misalnya kita melakukan dosa pertama, kita istighfar minta ampun kepada Allah dan bertobat, itu tobatnya itu tidak cukup untuk bisa menutupi dosa yang kedua kalinya, harus lebih banyak lagi dia. Begitu cara kita menutupi dosa-dosa. Ya, itu contoh penyesalan yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, menggambarkan orang-orang musyrik bahwa, atau orang-orang yang banyak dosanya, bahwa nanti di hari kiamat mereka berandai lebih baik buku ini tidak usah diterima karena isinya adalah dosa-dosa semuanya. Tapi kalau orang mukmin, insya Allah, kalaupun banyak dosa-dosa yang tertulis di situ karena dia sudah bertobat kepada Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah tauhid ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Kunci dari Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua nanti di hari kiamat adalah
tauhid yang murni, yang tidak tercampur dengan kesyirikan, itu nanti akan menyebabkan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Saya bacakan sedikit sini tafsir Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat Al-Quran yang kita baca tadi, yaitu orang-orang yang menerima catatan dosanya dengan tangan kirinya atau catatan amal dengan tangan kirinya, maka mereka berkata, lebih baik buku ini jangan diberikan kepadaku. Haula'i ahlu syaqa yu'tuna kutuba a'malihim as-sayyi'at bishimalihim. Orang-orang yang menjadi penghuni neraka, mereka akan diberikan catatan amal mereka dengan tangan kiri mereka. Tamayyuzan lahum, sebagai bentuk pembedaan. Jadi yang kanan dengan yang kiri, pokoknya yang megang tangan kiri udah dapat pertanda bahwasanya ini penghuni neraka, gitu aja. Ini tamayyuzan, sebagai tamayuz itu artinya ciri khas. Ciri khas penghuni surga megang buku catatan di tangan kanan. Ciri khas penghuni neraka megang catatan amalan di tangan kiri. Kemudian Allah katakan di sini, wa khizyan. Khizyan itu artinya sebagai bentuk merendahkan, direndahkan. Jadi mereka itu sangat dihinakan oleh Allah Ta'ala, direndahkan. Kemudian wa'aron, itu artinya telanjang. Orang kalau telanjang itu kan berarti memalukan. Nah, jadi sebagai bentuk Allah merendahkan dan menghinakan mereka, dan sebagai bentuk Allah itu memalukan mereka. Hingga akhirnya ketika saking malunya mereka menerima catatannya dan membawa catatannya itu di belakang. Kan sudah pernah saya sampaikan dalam surat apa itu? Al-Insyiqaq ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Wara'a dhahri, ada orang menerima catatan dengan tangan kirinya tapi dari belakang, dari punggungnya, sebagai bentuk malu. Dia nerimanya saja malu dan bawaannya pun malu. Tapi kalau yang tangan kanan, dia lari-lari diangkat dengan tangannya seperti ini, dengan tangan kanan. Kemudian wa fadhihah. Fadhihah itu artinya sangat buruk sekali, direndahkan serendah-rendahnya oleh Ta'ala. Wa yaqulu ahaduhum minal ham, dan mereka berkata, hamun itu artinya galau kalau bahasa kita ya, takut. Kemudian wal gham itu juga khawatir yang tinggi. Wal khizyun itu artinya tadi Allah rendahkan mereka, Allah hinakan mereka, sambil berkata ya laitani lam uta kitabiyah. Mereka berkata, janganlah Allah memberikan buku catatan amalku ini, li'annahu yubashiru bidukhulin nar. Karena begitu dia dapat buku tadi, dia sudah dapat kabar bahwasanya dia pasti masuk neraka. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, sedikit tadi saya singgung ya, dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Coba yang bawa Al-Quran, buka surah Al-Waqi'ah ayat 41. Ini cerita penghuni neraka yang Allah sebut dengan istilah golongan kiri. Semoga Allah menjadikan kita golongan kanan. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal, golongan kiri. Siapakah yang mereka itu yang menjadi golongan kiri? Nah, kalau kita baca dalam tafsir As-Sa'di, al-muradu bi ashabis shimal hum ashabun nar wal a'mal al-mash'umah. Golongan kiri adalah yaitu golongan atau orang-orang yang menjadi penghuni neraka dan orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang mash'amah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul mash'amah. Mash'amah, dikata mash'amah. Nah, itu golongan kiri. Kenapa dikatakan golongan kiri dan kenapa dikatakan mash'amah? Mash'amah itu artinya adalah amalannya itu tidak membuat kita optimis gitu. Jadi amalannya ini malah membuat kita pasrah, nggak ada harapan. Itu namanya mash'amah. Ya. Kemudian Allah jelaskan di sini fi samumin wa hamim. Jadi golongan-golongan kiri itu mereka di mana ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fi samum. Samum itu artinya adalah, kalau dalam bahasa tafsir Sa'di, rih harrah min harri nari jahannam. Samum itu artinya adalah hawa ini apa namanya? Hawa api neraka.
Kalau kita berdiri di hadapan api itu kan panasnya terasa ya. Apalagi panas api neraka berapa kali lipat? 70 kali lipat daripada panasnya api dunia. Jadi samum itu artinya dia itu sudah berada pada hawa panas api neraka yang kalau dia dihirupnya itu hawa panas, itu napasnya sesak. Ya sama seperti kita kalau ada bakaran-bakaran sampah atau apa kan, asapnya itu membuat kita sesak dia. Kemudian wahamim, hamim itu artinya adalah ma'un harun yaqta'u am'a'ahu. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada lihat kajian streaming saya malam Jumat kemarin, itu saya panjang lebar tentang cerita tentang air yang Allah siramkan di badan orang yang masuk neraka dan air yang Allah kasih untuk penghuni neraka untuk minum. Itu beranjak dari Al-Quran surat Al-Ghasyiyah, karena tafsir kita kemarin surat Al-Ghasyiyah. Di situ ada kata tusqa min ainin aniyah. Mereka dikasih minum, disiram. Karena gini, orang yang menjadi penghuni neraka ini kan panas dia. Jadi panas butuh air. Bukan hanya untuk minum, tapi untuk menyiram badan mereka. Kemudian yang kedua adalah haus. Jadi mereka butuh minum. Maka Allah katakan di situ tusqa min ainin aniyah. Mereka disiram atau dikasih minum, badan mereka disiram supaya dingin harapannya, dan dikasih minum supaya hilang hausnya. Min ainin aniyah, dari air yang aniyah. Aniyah dengan hamim itu sama artinya, yaitu air yang berada pada puncak panasnya. Tapi dalam tafsir para ulama disebutkan bukan air ternyata yang dikasih untuk diminum sama disiramkan di tubuh mereka supaya dingin, yaitu apa? Ada dua. Yang pertama adalah nuhas namanya. Nuhas itu baja, besi baja yang dilebur jadi apa? Cair. Tapi itu kan untuk bisa membuat baja menjadi cair ini kan dia butuh berapa ribu derajat panasnya ini. Nah itu tadi itu baja yang panas tadi itu sudah lebur, itulah yang dikasih mereka untuk diminum. Kemudian disiramkan ke badan mereka karena panas sekali. Mereka minta, ya Allah kami minta air. Allah siram di tubuh mereka itu tadi baja yang dileburkan tadi, panasnya luar biasa. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi juga, wa yastaghithu yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Jadi ketika mereka minta air sama Allah, ya Allah kami butuh air, butuh untuk mendinginkan kami dan minum, maka yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Allah kasih mereka air kal muhli. Muhlun tadi artinya yaitu besi baja yang dileburkan, cair dia, itu yang disiramkan dan diminum. Yashwil wujuh, begitu disiramkan wajah mereka itu gosong. Kenapa? Panas, melepuh wajahnya, gosong, terbakar. Itu kalau disiramkan ke badan. Kalau diminum gimana? Nah, itu fataqat to'a am'a'ahum. Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi usus mereka itu, usus lambung mereka itu terpotong-potong, hancur, melepuh karena minum tadi baja yang dileburkan. Yang kedua, para ulama mengatakan air yang diberikan kepada penghuni neraka itu adalah zait. Zait itu artinya minyak panas, minyak goreng. Itu dipanaskan, kemudian disiramkan kepada mereka. Kan beda ya Bu, ibu-ibu yang paling paham nih, air panas dengan minyak panas tuh kan lebih berbeda dia apanya, panasnya lebih berbeda dan lebih sakit lagi minyak panas daripada air panas. Itulah yang disebut dengan ashabu ashimal. Ini masih sedikit ini gambarannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga disebutkan di sini keadaan penghuni neraka itu yang menerima catatan dengan tangan kirinya. Yang pertama tadi mereka berada pada hawa panas neraka yang sangat tinggi, kemudian mereka masuk ke dalam neraka yang di dalamnya itu ada air, tapi airnya tadi seperti yang kita jelaskan. Kemudian Allah katakan di sini wadhillin miyahmu.
Kalau dhillun itu artinya bayangan. Bayangan itu gelap. Sesuatu disebut bayangan itu karena kan gelap dia. Dan bayangan benda itu kan gelap, warnanya kan hitam. Maksudnya adalah neraka tadi itu mengeluarkan asap yang sangat pekat sekali dia. Kalau ada orang masuk neraka, ini dari tadi saya hindari bahasa kita ini, supaya kita nggak jadi penghuni neraka. Kalau ada orang masuk neraka, begitu dia masuk neraka, dia nggak bisa lihat tangannya. Kenapa? Nggak nampak, saking gelapnya itu. Saking gelapnya, nggak bisa lihat tangannya. Maka di sini kata dhillin itu artinya adalah neraka ini asapnya sangat pekat sekali. Yaqtalitu bid-dukhan. Jadi panasnya itu bercampur dengan asap hingga akhirnya menimbulkan kegelapan yang sangat gelap sekali. Gelap pekat, hitam pekat. Itu keadaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam neraka. Ini masih satu surat ya. Masih satu cerita tentang neraka. Kemudian Allah katakan juga di sini la baridin wala karim. Ini surat Al-Waqi'ah tadi ya. La baridin wala karim. La barid, apa arti barid? Dingin, enggak ada dingin di neraka itu. Tidak pernah sekalipun neraka itu bisa dingin, dan neraka tidak punya kata wala karim. Karim itu artinya apa? Mulia. Enggak ada orang masuk neraka dimuliakan sama sekali. Masuk nerakanya jadi apa ini? Hah? Diseret, ini lehernya, ada beberapa ayat itu, ada yang ada lehernya yang diikat. Ini nanti dalam surat Al-Haqqah ini ada dia ayat ke-32. Itu ada rantai yang panjangnya 70 ini. 70 hasta dhira'. Itulah yang digunakan untuk menyeret orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Pertanyaannya kenapa diseret coba? Hah? Ya karena nggak ada yang mau masuk neraka kan? Fir'aun pun nggak mau dia masuk neraka itu. Nanti di sana takut api dibakar supaya nggak lari. Ada yang diikat kepala lehernya, ada yang diikat kakinya. Dan ada kata wassalasila yushabun, itu rantainya ditarik. Kalau orang misal diikat kakinya terus jadi tarik, itu kepalanya kan jadi di bawah, dia jatuh. Jadi kakinya di atas, itu udah diseret. Maka Nabi pernah berkata, saya contohkan seperti ini ya. Nabi pernah berkata, orang nanti di hari kiamat itu diseret kayak gini nih, kepalanya di bawah gini, nah gini, seret terus ke bawah, begitu sampai neraka dicemplungkan. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Hah? Gara-gara lambe. Tahu lambe? Ini mulut. Itu kata misalnya. Bagaimana ketika Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz, Nabi menjulurkan lidahnya, melet, nunjukkan ini, jaga ini. Mu'adz, ya Rasulullah, apa kita diazab dan dihukum gara-gara mulut kita ini? Maka Nabi semacam, kalau marah nggak marah, tapi ekspresi bahwasanya jangan sepele kamu sama ini gitu. Orang tadi diseret ke neraka dengan posisi kepalanya di bawah seperti ini. Terus tadi yang nyeret malaikat, namanya malaikat apa? Hah? Zabaniyah namanya. Itu ada ayatnya Zabaniyah itu. Tarik seperti ini terus cemplungkan. Gara-gara apa kata Rasulullah? Itu gara-gara lisan yang tidak dijaga. Maka Nabi SAW pernah berkata, kebanyakan orang masuk neraka gara-gara apa? Lisan, mulut, lambe. Bisa kita jaga ya? Kalau bahasa Medannya, bisa kau kondisikan mulut kau itu. Hah? Karena kalau bisa kita kondisikan mulut kita ini, 50% lah kita itu selamat dari neraka. 50%-nya lagi di mana? Hah? Ya, di kemaluan. Dua. Nabi pernah berkata, man yatman li ma baina lihyaihi wa baina rijlaihi atman lahul jannah. Siapa yang bisa menjaga, kalau bahasa Medan tadi, mengondisikan anggota tubuh yang berada pada dua kumis. Apa dua kumis? Ini sama ini. Ini mulut kita ini. Siapa yang bisa menjaga lisannya dan mengamankannya? Satu,
Yang kedua, menjaga kemaluannya, artinya tidak berzina dan melakukan perbuatan fahisyah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kujamin dia masuk surga. Itulah sebab kenapa para ulama, kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad akmala nisfa din. Siapa yang sudah menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya, karena kemaluannya terjaga. Tinggal kata Nabi, falyattaqillah fil nisfil baqi. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah di separuhnya lagi. Nah, ternyata separuhnya lagi itu ada di sini. Makanya Pak, kalaulah lambi ini bisa kita gembok pakai remote control, kita gembok betul. Pesan Nabi itu sederhana sebetulnya sih. Falyakun khairan aw liyasmut. Ngomonglah yang baik-baik aja. Kalau nggak bisa ngomong-ngomong yang baik, diam aja. Masa banyak cakap kau. Lisan loh. Karena memang lisan ini ujian terberat manusia yang ada dalam anggota tubuhnya adalah lisan. Yang kedua apa? Mata. Iya. Ini mata, lisan. Kalau ada orang-orang bilang, ya ini namanya ilmu cocokologi. Tapi bisa jadi iya, enggak iyanya lebih banyak. Kalau kata ibu-ibu ke perempuan, kalau nangis banyak megang apa? Mulutnya. Kalau pas nangis banyak megang mulut. Betul tuh. Ibu-ibu kalau nangis banyak megang mulut gitu. Tandanya apa? Banyak dosanya dari mulutnya. Kalau bapak-bapak kan nangis gini, tutup matanya. Banyak dosanya dari matanya. Betul itu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Itu namanya ilmu apa? Cocokologi. Agak penting-penting kali lah cocokologi itu ya. Tapi bisa iya juga sih memang. Kalau kita apa? Dan ketika Nabi SAW menegaskan dan memberikan pernyataan pasti, ini pasti pernyataan ini, bahwa ketika Nabi SAW lewatlah di hadapan perkumpulan wanita-wanita yang sedang duduk-duduk di di satu tempat. Ini setelah kan kejadiannya setelah sholat Id. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, ini sama Bilal berdua Nabi SAW, ayuhan nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukun aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, banyak kalian sedekah. Ya, banyak kalian sedekah karena aku melihat penghuni neraka itu kebanyakan dari wanita. Ada yang nanya, Rasulullah, apa masalahnya rupanya? Kenapa kami? Salah satunya adalah tukthirnal la'nah. Ini dia. Karena wanita itu banyak melaknat, artinya banyak berbuat dosa dengan mulutnya. Yang kedua adalah banyak tidak berterima kasih kepada siapa, Bu? Nggak dengar saya, Bu. Sama siapa? Suami. Ibu punya suami ada di sini? Terima kasih sama dia, Bu. Ya, walaupun nyebelin juga suami Ibu. Terima kasih. Kembali kepada ini ya. Jadi jagalah lisan kita. Ketika lisan ini menjadi sesuatu yang sangat berat untuk kita jaga, maka kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari ucapan-ucapan yang tidak baik ya. Tadi sampai pada la baridin wala karim. Jadi neraka itu tidak ada dinginnya sama sekali. Sedikit lagi ya, kita bahas pada ayat yang ke-26. Walam adri ma hisabiyah. Ini saya bacakan saja tafsirnya. Walam adri ma hisabiyah. Ya laitani kuntu nasyan mansiya walam ub'ats wa uhasab walam ub'ats wa uhasab. Jadi makna dari kata walam adri ma hisabiyah, lebih baik aku tidak tahu hasil dari hisabku. Kalau dalam tafsir Sa'di itu tadi makna dari penerjemahannya. Kalau dalam tafsir Sa'di di sini, laitani kuntu nasyan mansiya. Alangkah
indahnya, alangkah baiknya apabila aku menjadi sesuatu yang dilupakan. Kayak apa dia? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Bukan ke situ. Lebih daripada itu, Bang. Dalam surat itu An-Naba, dia berandai-andai jadi apa? Jadi tanah. Jadi catatan apa? Semua perbuatan dia ini, kalau bahasa kita nih apa? Kalau orang-orang di Udahlah, tutup aja. pajak itu apa namanya? Perpajakan tuh? Kebersihan. Diputihkan aja. Gitu loh. Ada tunggakanmu berapa tahun nggak bayar pajak? Udah kita putihkan, udah bayar aja pokoknya, udah putihkan aja. Atau semuanya udah bayar aja tahun ini misalnya gitu kan. Udah utang udah kuasinkan lah, putihkan sekarang, bayar yang sekarang ini aja. Dia anggapan seperti itu. Kenapa dia beranggapan demikian? Karena ada contoh yang dia lihat. Dihisap, ditanya-tanya, tapi diputihkan semua oleh Allah Ta'ala. Siapa mereka? Hewan. Enak kali lah jadi hewan tuh ya. Tapi kan nggak bisa, karena hewan itu kan Nabi SAW mengatakan hewan yang tanduknya panjang, lebih besar, itu nanti di hari kiamat Allah akan tanya, kenapa kamu menzalimi hewan-hewan yang tanduknya kecil atau nggak ada tanduknya? Ya dia nggak bisa jawab apa-apa kan. Tapi ternyata setelah itu Allah katakan, kunu turoba, jadilah kalian tanah. Maka orang kafir ketika mereka bawa ini catatan dengan tangan kiri, belum mereka pernah melihat bahwasanya hewan-hewan itu ditanya-tanya, tapi ternyata nggak ada hukuman. Maka mereka berkata, lebih bagus aku jadi seperti hewan ini. Udah ditanya tapi diputihkan dia, dilupakan kesalahan-kesalahan. Itulah yang disebut dengan kata walam adri ma hisabiyah, walam ub'ats. Kalau bisa pun nggak dibangkitkan. Dan tidak, kalau bisa pun tidak usah dihisab. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Dan dia berkata lagi pada ayat selanjutnya, ya laitaha kanatil qadhiyah, alangkah baiknya kanatil qadhiyah. Qadhiyah itu artinya episode terakhir istilahnya kalau bahasa kita ini. Yaitu dia memaknai ya laita mautatihiyal mautatallati la ba'tsa ba'daha. Dia berandai-andai lebih bagus mati adalah akhir dari segala-galanya. Tapi ternyata apa? Mati adalah awal dari kehidupan akhirat. Saya tutup ini dengan hadis dari Nabi SAW ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berziarah kubur, dia menangis sampai ibtallat lihyatuhu, sampai jenggotnya itu basah saking banyaknya air mata yang dia jatuhkan dari tangisannya tersebut. Kemudian para sahabatnya berkata, mengingat surga neraka tidak seperti ini tangisanmu wahai Utsman, tapi melihat kuburan tangisanmu melebihi melebihi dari mengingat surga dan neraka. Maka dia berkata, bagaimana mungkin aku tidak menangis sementara kekasihku yaitu Nabi SAW pernah berkata, al-qabru awwalu manazilul akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarun wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Kuburan adalah awal dari kehidupan akhirat. Kalau di kuburan dia selamat, maka nanti di hari kiamat akan lebih selamat bahasanya. Kalau di kuburan dia selamat, maka nanti di kuburan dia akan lebih selamat. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu. Kalau di kuburan dia tidak selamat, maka nanti di hari kiamat dia lebih tidak selamat lagi. Maka orang yang nekat adalah orang yang tergesa-gesa untuk menyudahi sholatnya sebelum dia membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Saya ulang sekali lagi, orang yang nekat itu kan bandel ya. Orang yang bandel adalah orang yang meninggalkan apa tadi? 4 perlindungan kepada Allah sebelum salam. Neraka, udah kita jelaskan tadi bagaimana bentuknya. Yang kedua azab kubur. Pokoknya antara azab neraka dengan azab kubur ini sangat terkait sekali. Pokoknya kalau selamat dari azab kubur, selamatlah neraka. Kalau tidak selamat dari azab kubur, akan lebih berat lagi apa yang didapatkan nanti di neraka tadi. Karena Allah katakan, walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Kami akan berikan mereka azab yang ringan sebelum azab yang berat. Azab ringan itu adalah azab kubur.
Ya, saya kira terkait dengan adab kubur kita sudah paham. Intinya bahwa bagaimana kita bisa memastikan bahwa nanti di hari di kuburan kita betul-betul istirahat. Apa doanya kalau kita mau istirahat di kuburan? Apa doanya? Nggak ada hadiah. Saya kasih hadiah. Doanya apa doanya? Kalau mau istirahat di kuburan? Udah pernah dikirim Bang Popo dia apa itu? Di grup kemarin tuh. Boleh. Nah, tengok Google pun jadilah. Nanti aja. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Min kulli syarr. Ya, waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Itu ada 4 itu. Heng. Astagfirullah. Ada apa nanti datang tuh? Di antaranya adalah waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah mati istirahat kami dari segala macam keburukan. Karena Nabi pernah berkata ketika melihat salah seorang sahabat, ketika ada salah seorang sahabat kan meninggal, dibawa jenazahnya. Ada yang nyeletuk, enaklah dia ya udah mati, istirahatlah dia dari lelahannya dunia ini. Gitu kata dia. Apa kata Nabi SAW? Oh, nggak kayak gitu. Orang mati itu kalau dia nggak istirahat, dia malah lebih sibuk daripada di dunia ini. Bukan sibuk kerja, tapi sibuk apa? Menjerit. Ya azab. Itu yang kita cari. Jangan bapak ibu anggap tidur di kuburan seperti bapak ibu tidur di pengajian. Enak ya? Beda. Kecuali kalau betul-betul banyak amal solehnya, itu ya bahkan lebih nikmat daripada sekedar tidur di pengajian ini. Allah alam. Ada pertanyaan kira-kira? Cukup apa sini? Nanti pekan depan kita bahas. Syukuran jazakumullah khairan. Kalau saya dalam materi perserohnya. Bapak dan Ibu rahimahullah, sebelum waspada ada hadirnya sangat gampang, pertanyaan saya gampang. Nanti bisa yang membuatnya. Bapak dan Ibu rahimahullah, ini yang angkat tangan duluan ya. Angkat tangan seperti biasa juga dengan senyuman tanpa dengan suara. Jadi angkat tangan dengan senyuman. Pertanyaan Bapak dan Ibu rahimahullah, tadi Ustaz kita menyampaikan bahwasannya Rasulullah SAW menjamin seseorang masuk surga dengan 2 hal yang kalau dijaga. Pertanyaannya, apa 2 hal itu? Ya, antum yang jujur. Saya nggak tega kalau jujur ya. Coba mana tadi Pak yang kata ini ada sering dapat hadiah, yang belum. Ya betul. Yang terusan ya. Ya. Bapak ini kayak belum Pak. Silakan Pak. Jawab. Ya, dari pertama menjaga lisannya, yang kedua menjaga malu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya betul, sangat betul sekali. Barakallahu Pak. Baik. Tes kedua. Bapak Ibu rahimahullah, satu lagi nanti kita terakhir aja. Dan langsung saja yang ingin bertanya kepada Ibu, silakan. Ada yang mau tanya? Nggak ada Pak, Bu? Ada Ustaz. Berarti selesai pengajian. Alhamdulillah. Berarti Masya Allah ya. Wajib neraka memang nggak ada pertanyaan Ustaz. Oh ada. Buana Masya Allah. Salam. Seandainya dia tidak menjaga lisan dan mulutnya, apakah dia mulutnya dengan kemaluannya tadi, bisakah dia masuk surga? Itu aja Bu. Itu aja Ustaz. Tolong jelaskan Ustaz penjelasan. Baik. Ya. Ada pulpen Bang? Bapak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai tentang nikmat kubur dan azab kubur, penentu nanti dia
masuk neraka atau surga. Ada juga ulama yang mengatakan dia penghuni surga, namun karena kesalahannya dia tetap diazab, cuma nggak sampai diazab di neraka, hanya diazab di dunia. Itu gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Satu lagi, Pak Bu. Baik. Jadi saya bertanya terkait doa Sayyidul Istighfar, Ustaz. Itu kan ada doa ini, Ustaz. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Itu kita mengakui dosa. Apakah dosa itu sebenarnya memang ketetapan yang Allah tetapkan buat kita sehingga kita buat dosa, atau memang kita sendiri yang berbuat dosa, Ustaz? Karena ada semacam masuk begini, saat ketika seseorang yang dia beribadah, tapi dia ibadahnya terkadang ada unsur dosa yang mungkin dia nggak buat dosa, melainkan dari orang yang menyebabkan dia juga berbuat dosa. Apakah itu menjadi salah satu ketetapan juga? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Yang membuat orang yang tadi pahalanya habis, atau istilahnya pahala Ustaz, itu kan salah satunya tadi hutang. Jadi ini bentuk hutang ini mungkin bisa dijelasin Ustaz. Biasanya kita hutang uang saja. Bagaimana dengan hutang yang lain, misalnya sama janji yang ada kita pasti itu apakah termasuk juga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik. Ibu. Ini aja dulu ya. Nanti kalau ada silakan susul. Yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Apakah ada sunnahnya zikir dan doa berjamaah setelah selesai sholat fardu atau setelah selesai sholat wajib? Bapak Ibu rahimakumullah, dulu pernah saya bahas di sini. Saya bacakan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau, yaitu kitab yang dikarang langsung oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau yang ngarang. Itu kitab fikih. Dan itu menjadi sumber rujukan dari seluruh ulama dalam kalangan madhab Asy-Syafi'i. Dan saya sering baca buku itu karena saya juga ingin tahu sejauh mana sebenarnya apa yang dianggap selama ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, tapi ternyata terkadang tidak ada dalam kitab itu, atau bahkan bertentangan dengan kitab itu. Di antaranya ini, zikir berjamaah. Coba kita lihat sedikit aja, saya bahas ini singkat. Imam Asy-Syafi'i menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran dalam bab zikir setelah sholat, itu ya, masuk dalam pembahasan zikir setelah sholat wajib. Beliau menyebutkan satu ayat dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyah. Sebutlah nama Allah dalam dirimu, tadarru'. Tadarru' itu artinya dengan betul-betul merendahkan diri. Makanya kalau kita berzikir itu mata kita jangan sana kemari. Datang. Ya sana aja. Nanti ya dong. Itu nggak dapat tadarru'nya. Kita berzikir menyebut Allah itu tadarru'. Kalaupun nggak pejam mata kita, agak tunduk sedikit. Kalaupun lurus boleh. Tapi menunjukkan bahwasanya kita ini fokus menghadap sesuatu, yaitu Allah Taala. Karena kita sedang berzikir mengingat Allah Taala. Karena Allah berkata, kalau ada orang yang berzikir mengingatku di orang banyak, maka aku juga akan menyebutkannya di hadapan banyak malaikat. Kalau dia berzikir di sendiri, nggak ada siapa-siapa, maka aku juga akan menyebut namanya dalam keadaan sendiri. Allah balas itu kan, fadkuruni adzkurkum. Kalau kita sedang menyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu Allah langsung balas. Tapi ketika kita menyebut nama Allah, entah kemana-mana kita ini, mata kita jelalatan entah kemana-mana. Tadi ada kawan
tangannya gini soal, tapi senyum-senyum dia. Itu namanya nggak tadarruk. Wa khufiyah itu sembunyi, khafi. Ada namanya syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Perintahkan itu. Imam Syafi'i menyebutkan ini. Rendahkan dirimu, tunjukkan kepada Allah bahwasanya kamu betul-betul merendah di hadapannya. Yang kedua adalah sembunyi-sembunyi. Nah, maka dari ayat ini Imam Syafi'i mengatakan, saya memilih bahwa berzikir setelah selesai sholat wajib itu dikerjakan masing-masing dengan tadarruk dan pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Akan tetapi kata beliau, disunahkan, bahasa beliau, bahasanya disunahkan, dianjurkan bagi imam untuk mengeraskan bacaan zikir setelah sholat. Apa tujuannya? Agar makmum mengikuti dan belajar dari imam. Dan sambungannya Imam Syafi'i mengatakan, sampai ketika imam mengetahui bahwa makmumnya ini sudah bisa zikir masing-masing, maka semuanya masing-masing berzikir masing-masing. Itu kata Syafi'i dalam kitab Al-Um. Jadi maka Imam Syafi'i ada menganjurkan untuk berzikir dengan suara yang kuat, itu bagi imam, tujuannya sebagai pembelajaran bagi makmum. Makmum diharapkan belajar hingga akhirnya dia bisa sendiri, nggak perlu gimana Ustaz kayak doa, nggak ada yang mimpin doa. Gimana mau zikir nggak ada mimpin? Ente belajar sendiri. Masa zikir habis sholat aja minta dipimpin-pimpin? Belajar sendiri sampai bisa. Dan sederhana itu bacaannya kan. Nah, ini menjadi dalil yang kuat, alasan yang kuat bahwa zikir berjamaah setelah selesai sholat 5 waktu, ulama madhab pun tidak ada yang mengajarkan dan menganjurkan kita untuk berzikir berjamaah, nggak ada. Apalagi madhab Maliki, Hanafi, Hambali nggak ada yang seperti itu. Hanya madhab Syafi'i saja. Hanya saja ini poin nggak dijelaskan oleh sebagian ustadz-ustadz kita ini. Seharusnya mereka menjelaskan dan jangan jadikan sebagai rutinitas setiap selesai sholat. Dalilnya memang ada. Mereka pakai dalil, oh di zaman Nabi aja kami dengar sahabat dan Nabi itu berzikir mengangkat suara. Iya memang benar, itu hadis Sahih Bukhari. Tapi bukan menjadi dalil itu dirutitkan setiap saat. Itu dikerjakan Nabi, tujuannya supaya apa? Mengajarkan kepada sahabat. Jangankan zikir setelah selesai sholat. Terkadang aja Nabi SAW sholat zuhur itu memperdengarkan bacaan ayat setelah Al-Fatihah, didengarkan sama Nabi kepada sahabat. Supaya apa? Supaya sahabat tahu bahwasanya kalau kita sholat zuhur, sholat asar, itu masing-masing kita baca ayat, bebas kita baca apa saja. Dan pada rakaat pertama dan rakaat kedua baca Al-Fatihah dan surat. Di situ dalam hadis Bukhari Muslim, wa yusmi'unal ayata ahyanan. Terkadang Nabi memperdengarkan kepada kami ayat-ayat yang dia baca pada saat sholat zuhur dan asar pada rakaat pertama dan kedua. Itu dalam sholat diperdengarkan. Kenapa? Seharusnya kalau kita mau ngamalkan sunnah Nabi, sekali-sekali imam ini memperdengarkan, tapi jangan kuat-kuat. Saya kalau di pesantren saya perdengarkan sekali-sekali itu kepada santri supaya mereka paham. Zikir setelah habis sholat, terus baca bismillah ketika mengawali sholat berjamaah. Terkadang saya perdengarkan, lebih saya terganti saya tinggalkan. Itu sebagai ta'lim. Maka ada pertanyaan gini, Ustaz, apa hukum baca Quran bersama-sama rame-rame? Satu sama bacanya bareng-bareng kayak Yasin misalnya itu ya, bareng-bareng. Maka para ulama mengatakan apa? Boleh kalau tujuannya untuk mengajarkan. Tujuannya mengajarkan, misalnya apa? Kayak gini lah, Ustaz Ridho kan paham, dia ahli qiraah. Kita semua di sini dia baca, misalnya dia baca Qul a'udzu birabbin nas. Kita semua ikut, semuanya ramai-ramai baca Qul a'udzu birabbin nas, gitu kan? Boleh karena untuk belajar. Tapi kalau untuk ibadah nggak boleh. Mana dasarnya? Sangat sederhana. Nabi SAW itu manggil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk meminta bacakan dulu Al-Quran kepada saya. Maka dia berkata, Rasulullah, apakah saya membacakan Al-Quran untukmu sementara Al-Quran itu turun kepadamu? Enggak layak lah. Seharusnya engkau yang membacanya untukku, bukan aku yang membacakannya untukmu. Apa kata Rasulullah? Aku suka mendengarkan orang membaca Al-Quran. Nabi nggak ngajak, yuk kita baca sama-sama yuk, rame-rame. Nggak ada.
Kalau sebagai bentuk ta'abbud, tapi kalau ta'abbud berarti itu ibadah, rutinitas ibadah. Tapi kalau apa? Belajar, maka itu dibolehkan. Ya Allah alam. Ini ya terkait dengan zikir berjamaah. Doa juga. Kalau doa malah nggak ada habis sholat. Kita nggak disunahkan berdoa setelah selesai sholat. Yang ada fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jelas ya bahasa Allah itu. Fa idza qadaytumus shalah fadkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kalian selesai sholat, berzikirlah mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Perintahnya apa habis sholat? Allah bilang tadi berzikir. Nah, karena dalam sholat kita isinya apa semua itu? Doa semua. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu isinya apa? Doa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Baru pertama udah doa. Baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu kita baca ayat ruku, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Doa. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd itu enggak ada isinya doa. Sujud juga isinya doa. Sampai tahiyat pun isinya doa. Sujud kita disuruh memperbanyak berdoa, isinya doa semua. Makanya kalau bahasa ulama, menyukupkan doa dalam sholat itu lebih baik daripada memperbanyak berdoa setelah sholat tapi sholatnya ringan, pendek, bacaannya sikit-sikit. Apalagi terkadang-kadang kita tidak, demi Allah saya katakan, saya tidak menghina, saya tidak mengejek, saya sekedar menyampaikan tidak seperti itulah insyaallah apa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, bahwa kadang-kadang kita dengar terutama sholat subuh itu kan, habis sholat subuh sholatnya paling cuma 3 menit 5 menit, zikirnya setengah jam gak habis-habis. Zikir habis sholat. Apa seperti itu tuntunan Nabi SAW? Enggak. Nabi SAW itu sholat, Nabi itu sholat mengajarkan kepada kita, kalau sholat zuhur panjangkan bacaan, kali subuh panjangkan bacaan. Terkadang saya baru 8 tahun saya tinggal di Stabat gitu kan banyak masjid dekat rumah tuh kan, sana sini. Baru hari Kamis semalam saya dengar zikir yang agak berbeda. Berbeda nggak pernah ada, mungkin baru datang atau bagaimana nih imam dia sampaikan zikir pakai apa. Jadi baca la ilaha illallah itu sampai teriak-teriak sekuat-kuatnya, pakai mic. Tapi kalau biasa kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, itu masih biasa itu kedengar. Ini enggak, beda. Teriak sekuat-kuatnya. Secepat-cepatnya. Berbeda dari yang lain. Kita berzikir itu zikir itu mendatangkan apa seharusnya? Ketenangan, kenyamanan. Itu udah jelas lah bahasa Allah tadi itu yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Berzikirlah kepada Allah dengan rendah diri, rendah hati, rendah diri, merendahkan diri. Rendah diri itu kalau kita merendahkan diri berarti kita tenang gitu loh. Enggak ada goyangan dalam tubuh kita ini. Cak, kau duduk tenang dulu. Tenang ini namanya? Mana tenang ini? Supaya masuk ke sini kan. Tenang ini. Enggak tenang itu. Ya. Pikirlah dengan tadarru'. Tadi tenang, rendah diri, enggak gerusa-gerusu, enggak lasak, itu namanya. Tapi terkadang yang lasak itu juga bahagian dari syariat katanya. Aduh. Ini payah kita. Udahlah ya, cukuplah itu. Tidak menjaga lisan dan kemaluan masuk surga, masuk juga, Bu. Setelah adab dulu. Semua dosa selain syirik akan diampuni, tapi caranya ada 2 Allah mengampuninya. Yang pertama, ampunan cuma-cuma. Ya tadi yang kita bilang, yang kita ceritakan 99 catatan dosa semua isinya, ada satu kartu la ilaha illallah, enggak pernah berbuat syirik. Udahlah, aku ampuni semuanya, masuk surga sana. Semua dosanya tadi putih betul, beres. Mau kayak gini? Mau? Ya harus mau, sangat mau ya Allah. Tapi bisa jadi 1 miliar 1 orang digitukan oleh Allah.
Satu di antara 1 miliar, satu orang yang dihitung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita nggak tahu. Karena itu rahmat Allah betul, gitu. Dan kita sudah sampaikan kemarin, amalan-amalan yang mengundang rahmat Allah Taala. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga, diampuni setelah apa? Diadab di neraka. Karena pada prinsipnya semua masuk surga. Hanya saja memang ini semua bisa diampuni kalau bisa dihapus dengan istighfar kita kepada Allah dan tobat. Gitu ya, Bu. Jadi semua dosa selain syirik surganya kita ini. Karena pertanyaan Ibu, kalau tidak menjaga lisan dan kemaluan apakah masuk surga? Masuk. Tadi caranya tadi. Dan itu punya Allah. Hak. Ada yang mengatakan azab kubur itu seseorang diadab dalam kubur, nanti di hari kiamat nggak diadab lagi. Apakah itu benar? Iya. Ada beberapa pendapat para ulama mengatakan bahwasanya salah satu cara Allah menghapus dosa-dosa seorang hamba adalah Allah berikan dia azab kubur, nanti di hari kiamat dia nggak dapat lagi. Ini disebut dengan istilah istithna namanya, pengecualian. Umumnya adalah yang kena azab kubur selesai, nanti di hari kiamat pasti lebih berat. Tapi ini ada beberapa orang-orang yang diazab di kubur sebagai penghapus dosa-dosanya. Sebenarnya dia udah taubat, Pak, tapi mungkin taubatnya, amal solehnya itu belum bisa menutupi dosa-dosanya. Yang akhirnya Allah kasih demikian, yaitu pengkhususan dan pengecualian. Sayyidul istighfar, pengakuan dosa. Kalau ditanya apa dosa itu ketetapan, apakah pilihan? Iya. Nabi Adam itu kan doanya Rabbana zalamna anfusana. Jadi dosa yang kita buat ini pilihan kita. Ini pilihan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dalam Al-Qur'an, la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Berarti kan pilihan ini. Kemudian yang kedua, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang menjadi orang kafir silahkan. Wa hadainahu najdain. Ini kita ini semua ini kami berikan dia 2 jalan. Jalan yang sana, jalan yang ke sana, ke surga dan neraka. Tahu kita kan? Terus kita pilih mana? Kita memilih surga. Alhamdulillah, ada orang pilih neraka. Yang salah siapa? Allah atau dirinya? Dirinya. Allah sudah kasih. Dan dalam surat Asy-Syams itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini dalam diri kita ini, dalam jiwa kita, dalam hati kita ini Allah sudah ilhamkan. Allah kasih tahu, ini jalan dosa, ini jalan apa? Jalan amal soleh, dan ini jalan dosa. Mau pilih yang mana? Jadi kalau dikatakan apakah dosa itu ketetapan Allah Ta'ala, jawabannya adalah pilihan. Tapi semuanya itu juga di bawah dari ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja manusia punya ikhtiar di situ. Kalau katanya dosa itu ketetapan Allah, kita nggak punya ikhtiar, nanti nggak ada orang takut dosa. Yang ada apa? Kenapa kamu buat dosa? Ya Allah sudah tetapkan, gimana lagi? Nggak bisa dia. Kalau cerita hutang tadi, Pak, apa hanya hutang harta saja? Bukan hanya hutang harta, semua. Hutang mulut sama orang. Tahu hutang mulut sama orang gimana? Hah? Ya. Ya, selain janji, termasuk hutang mulut nih ghibah kita. Kita menghibai orang itu kita berhutang sama orang. Nanti kita bayar pakai apa? Pakai amal soleh, pakai sholat, pakai ini, pakai itu semuanya. Jadi semua. Maka Nabi SAW mengatakan, nanti di hari kiamat itu kan ada orang bangkrut. Sementara dia apa? Mati bawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala haji. Numpuk pahalanya banyak kali. Tapi yang pertama apa? Qad syatama hada. Mulutnya menzalimi kawannya, lisannya. Kemudian apa? Wa zalama, menzalimi orang lain. Kemudian wa akhadha mala hada, diambil harta orang lain. Wa daraba hada, dia mukul orang lain. Bahkan satu lagi, wa safaka. Safaka itu artinya mengalirkan adam, dima, mengalirkan darah, bunuh orang. Ini 5. Itu disebut dengan istilah hutang. Nanti dibayar pakai pahala di hari kiamat. Pak Ustadz, saya dengar tidur pakai masker wajah tidak boleh. Ini kemarin udah ya? Nggak ada larangan, insya Allah tidur pakai masker wajah, maksudnya maskeran gitu. Topeng. Allah alam, saya nggak dapatkan haditsnya. Sepertinya nggak apa-apa.
Nanti saya bahas dulu Ibu. Ibu-ibu atau bapak-bapak ini. Atau ada yang pernah dengar? Sepertinya nggak ada, tapi nanti kita bahas. Apakah kalau mendengarkan Al-Quran saat surah As-Sajdah melalui sosmed, kita harus sujud sajadah juga? Enggak usah. Yang gini-gini yang langsung saja ya. Mendengarkan bacaan Al-Quran langsung. Ini kayak gini kan? Ini kan langsung nih, tapi dia nggak syahid. Syahid itu artinya ada di sini. Nah, sama seperti pertanyaan kalau haji, orang haji, jemaah haji itu kalau hotelnya dekat-dekat di sekeliling Masjid Nabawi kan, dia bacaan imam sholat itu terdengar di kamar. Nah, sampai di kamar itu ada, setiap kamar itu terdengar dia. Ada TV-nya lagi dibuat dari situ, live langsung suaranya dengar. Kalau di Mekah terutama kan hotel tuh keliling gini kan. Nah, yang di sini tinggal ngarah kemari, yang sini ngarah kemari, semuanya kiblat. Kan gitu dia. Jadi Ustaz, kami sholat di hotel aja gimana? Daripada turun di bawah ramai, payah, padat. Di sini langsung itu. Dengar suaranya, kuatkan volumenya, lihat itu TV-nya, sholat. Boleh? Hah? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena tidak syahid namanya. Nggak datang kita situ. Atau nggak usah jauh-jauh lah ini misalnya di rumah nih kan. Kan adzan, sholat, saat itu imam dengar di rumah nih kan. Ibu-ibu situ sholat situ di rumahnya, ikut nih, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena tidak syahid. Jadi syarat sholat berjamaah itu adalah hadir di lokasi yang sama bersama imam. Kalau nggak bisa. Gitu dia. Sama kita mendengar azan di radio gitu. Sama, azan di radio nggak perlu dijawab. Nggak perlu dijawab. Satu hari mau jawab berapa kali kita? Di Jakarta azan, di Medan azan lagi, nanti di Aceh azan lagi, capek lah. Enggak deh. Seorang imam dibaca surat yang ada sujud sajadahnya, tapi dia tidak sujud sajadah. Enggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Sujud sajadah hukumnya sunnah. Allah. Bagaimana menjawab pertanyaan anak-anak yang bertanya, apakah di surga itu kita tidak merasa bosan? Ngapain aja di surga, Mak? Apakah tidak bosan? Gampang jawabnya sama anak-anak ini, jangan pakai dalil, nggak paham dia. Bilang sama dia, adik, kalau lagi main-main kita ke Brastagi, mandi air di kolam renang hangat tuh dari pagi sampai sore tahan kan? Ada bosannya? Ya enggak lah, namanya enak. Itulah di surga. Beres jawabnya. Ya kan? Yang enak itu kalau bapak-bapak nanya, kalau istrinya nanya sama bapak, nanti kita di surga bosan nggak ya Pak ya? Ibu aja kalau ke mall kayak mana, bosan nggak Bu? Kan nggak, apalagi di surga kan kita tinggal ngambil ya kan? Gitu dia, bahwa karena di sana itu Allah sudah hapus yang namanya apa, capek, nggak ada lagi rasa capek. Allah sudah hapus yang namanya bosan, lelah, nggak ada lagi, semuanya sudah dihapus dengan diganti dengan kenikmatan. Itu dia. Allah itu kan besar, kita kecil. Jadi bagaimana kita menerima catatan itu? Mana pertanyaan Ibu? Seolah Allah memberikan ya. Allah itu besar, kita kecil. Bagaimana cara kita menerima catatan tadi? Nggak usah payah-payah jawabnya. Kita pakai logika juga aja, nggak usah susah-susah, nggak usah berat-berat. Anak-anak kan sekarang sudah main ini ya, main Android, itu kan. Tunjukkan sama dia. Buku kan sudah apa di sini? Ada namanya PDF gitu ya. PDF. Atau kita bisa juga bilang PDF, atau ada namanya kalau sekarang Maktabah Syamilah. Jadi di flash disk itu bisa isinya apa? Ribuan buku. Megangnya pakai gini-gini ya. Gitu dia. Nah, udah gitu kan juga. Jadi manusia aja bisa buat seperti ini. Yang buku ini berat, banyak, panjang, berjilid-jilid bisa dimasukkan dalam flash disk satu saja. Gitu dia. Apalagi Allah SWT yang maha
di atas segala-galanya dalam hal seperti ini. Gitulah kisah ceritanya kira-kira kalau kita ngadapin anak-anak. Jangan pakai dalil, dalam Al-Quran seperti itu nih dalilnya, bukalah surah ini. Ya kalau dia sudah mulai nalar silahkan. Tapi kalau masih kecil, gimana jawaban mama? Nggak jelas gitu. Stres juga kita. Pakai logika aja, ya, pakai aja logika. Karena mereka masih belum bisa membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Anak-anak bapak ibu yang tanya seperti itu, doakan mereka dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.